Rahmat Hidayat. Saya mengajar Fikih DMT Salvedia Ciranjang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Darjab 2025 Bat 1. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025 dengan NIM 25581305993 di LPTK Curup, saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, silakan untuk dipimpin baca doa oleh KM. Duduk siap. Siap. Duduk belajar. Mari kita baca doa. Baca doa dalam hati dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sakit. Mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Tolong, kalau misalkan ada yang kotor di bawah atau dalam kolong bangku atau dimanapun, bisa diamankan terlebih dahulu. Bisa dibuang tempat sampah. Bapak kasih waktu 2 menit. Ya, terima kasih. Pertemuan yang lalu kita pelajaran masih ingat pertemuan yang kemarin tentang apa? Salat berjamaah. Coba masih ada yang ingat apa itu salat berjamaah? Salat yang dikerjakan secara berjamaah itu dilakukan dalam satu hari satu malam. Ada berapa waktu? 5 waktu. Dari 5 waktu itu ada salah satu sholat yang dikerjakan pada Sayyidul Ayyam. Tahu Sayyidul Ayyam? Rajanya hari Jumat. Hari Jumat. Sholat apakah itu yang dikerjakan pada waktu duhur di hari Jumat? Sholat Jumat. Pembelajaran hari ini yaitu di bab 5. Materinya temanya tentang sholat Jumat. Sholat Jumat ini materinya satu tentang apa? Kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Dua, Menjelaskan syarat-syarat sholat Jumat. yang ketiga, Menyebutkan rukun-rukun sholat Jumat. semangat. Di sini ada pertanyaan, mengapa sholat Jumat diwajibkan bagi laki-laki muslim? Siapa yang jawab? Ya, jawab. Karena laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Iya, tepuk tangan. Laki-laki itu adalah diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Luar biasa. Yang kedua, apa akibatnya jika syarat-syarat sholat Jumat tidak terpenuhi? Ya, ya. Karena sholat Jumatnya itu dilakukan tidak sah. Tepuk tangan. Yang ketiga, bagaimana tata cara khutbah dalam sholat Jumat? Ya, Yogi. Diawali dengan dua khutbah. Diawali dengan dua khutbah. Luar biasa. Tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, bisa dibaca? Satu, pengertian
supaya kita bisa mengerti dan memahami mengenai tentang pembelajaran sholat Jumat. Selanjutnya, ada sebuah kasus. Di antara perkampungan itu ada masjid yang melaksanakan sholat Jumat hanya 5 orang. Itu pun tanpa diawali dengan 2 khutbah. Coba menurut kalian apakah atau sah atau tidaknya, nanti kita akan ketahui jawabannya setelah kita belajar dan mengetahui tentang sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat coba dibaca. Sholat Jumat Ya, itu pengertiannya. Jadi pengertiannya itu ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Kalau menurut bahasa, Jumat itu jamak, artinya berkumpul. Ya, di suatu tempat. Kalau menurut istilah ini, sholat Jumat itu adalah 2 rakaat dilaksanakan secara bersama-sama setelah melaksanakan 2 khutbah. Ya, jadi ada 2 khutbah. Kemudian wajib bagi laki-laki muslim balik wajib laki-laki, perempuan tidak wajib. Balik itu artinya apa? Yang sudah mencapai usia balik. Laki-laki berapa tahun? Perempuan berapa tahun baliknya? 9 tahun. Ya. Berakal, tentunya berakal sehat. Bila tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian merdeka, kita inilah yang merdeka, ya. Tidak dalam keadaan kondisi rusuh, tidak perang, dan juga menetap di suatu tempat. Itulah mengenai tentang pengertian. Ada syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Bisa dibaca syarat wajibnya apa saja? Tadi yang tadi sudah dibahas, berakal sehat, orang dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Laki-laki sehat, kalau yang sakit tidak wajib, ya. Dan bermukim artinya penduduk kampung. Bisa dipahami tentang materi yang Bapak sampaikan tadi? Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami mengenai tentang sholat Jumat. Selanjutnya kita akan masuk ke LKPD, kerja kelompok, mengenai tentang pembelajaran hari ini. Oh iya, 5 kelompok ya, 5 kelompok masing-masing ada yang 4, ada yang 5 orang. Ya, ini ada soalnya, silakan dilihat-lihat dulu. Bisa dilihat dulu soalnya. Dan ya, 1 kelompok, 1 LKPD. Di sini ada mata pelajaran sudah isi ya. Terus kelas semester, topiknya juga sudah ada topiknya, waktunya sudah ada. Nama kelompoknya ditulis. Ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5 nama kelompok. Coba dilihat ada petunjuk umum. Berdasarkan studi kasus di bawah ini dengan seksama bacalah, ya. Bacalah studi kasus di bawah ini dengan seksama. Studi kasusnya apa? Ini ada kasus yang tadi itu yang telah disampaikan di awal. Salat Jumat yang diikuti hanya 5 orang. Pertama, yang tadi itu tanpa adanya khutbah. Kemudian khutbah hanya mengucap alhamdulillah tanpa salawat dan tanpa wasiat apa. Apakah salat
Lanjut. Ya, jawabannya? Iya, tepuk tangan. Ya, jawabannya? Tepuk tangan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok Pedro. Bapak berapa? Kelompok Pak. Bapak dua. Ya, silakan. Jawabannya? Dicatat karena sebagian ulama berpendapat sholat Jumat itu harus terdiri dari 40 orang yang dewasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya. Silakan. Jalan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Silakan yang mau bertanya. Yang paham? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada berarti kalian sudah paham semua ya? Oke, kita dulu. Waalaikumsalam. Selanjutnya. Waalaikumsalam. Iya, luar biasa. Tidak ada. Ya. 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 Apakah perempuan bisa melaksanakan salat Jumat? Bisa dijawab? Ya, enggak. Karena kewajiban itu hanya boleh dilaksanakan oleh laki-laki. Ya, nah, sekarang kalian kumpulkan LKPD yang telah diisi tadi. Sekarang ibu semuanya. Jawabannya tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan ini sudah kalian kumpulkan dan nanti Bapak akan kasih nilai. Sama-sama kita simpulkan, sholat Jumat itu adalah sholat yang dikerjakan secara bersama dan di dalam masjid yang diawali dengan dua khutbah. Kalau tidak ada khutbah berarti tidak sah. Ada yang pertanyaan mengenai tentang bagaimana kalau misalkan kurang dari 40 itu sah atau tidak? Tidak sah. Gimana pelajaran hari ini? Yang pertama tadi apa? Kita tahu mengenai tentang sholat Jumat. Ya, yang kedua harus terdapat syarat rukun sholat Jumat. Kalian sudah belajar, sudah memahami. Kalau misalkan ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Apakah kalian belajar hari ini senang? Apakah kalian paham tentang pelajaran hari ini? Paham ya? Untuk pelajaran minggu depan, pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai tentang haji dan umroh. Kalian bisa nanti lihat-lihat di Google atau di buku atau di perpus silakan tentang haji dan umroh. Ya, itu dipelajari. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup saja dengan bacaan Alhamdulillah.